Dan kita patut berbangga sebagai orang percaya bahwa klaim atau pengakuan kekristenan mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap naskah kitab suci itu tidak hanya klaim, tetapi bisa dibuktikan dengan data dan fakta. 25.000 naskah itu semuanya pesannya konsisten, walaupun ada kekurangan atau perbedaan sedikit-sedikit. Nah, dari 3 jenis perbedaan-perbedaan ini, karena 25.000 naskah kuno itu ada, maka bisa direkonstruksi. Yang hilang bisa diketemukan kembali. Maka disimpulkan bahwa perubahan-perubahan itu tidak mengubah makna atau mengubah arti, apalagi doktrin utama. Walaupun ada perbedaan-perbedaan minor, tetapi pesannya tidak berubah, tetap terpercaya. Ya, shalom para sahabat Lentera Injil dimanapun Anda berada. Video saya ini adalah kelanjutan dari video mengenai doktrin pemeliharaan atau pelestarian kitab suci. Sebelum menyaksikan video ini, mohon dukungan saudara untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Pembahasan saya ini adalah pembahasan yang kedua mengenai fakta-fakta pemeliharaan ilahi terhadap naskah Perjanjian Baru. Tema ini merupakan bagian tema dari perbandingan pemeliharaan pesan Alkitab dengan pesan Al-Quran dari masa awal hingga masa kini. Dan pembahasan video inilah pembahasan yang kedua, bagian yang kedua. Apa bagian yang kedua yang kita pelajari? Di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai pemeliharaan naskah Perjanjian Baru. Ada 2 pemeliharaan naskah Perjanjian Baru, atau ada 2 bukti pemeliharaan Allah terhadap kualitas pesan kitab suci dalam Perjanjian Baru. Yang pertama adalah manuskrip-manuskrip salinan, dan yang kedua adalah kutipan-kutipan dari tokoh-tokoh gereja perdana. Ada bapak-bapak gereja, ada teolog-teolog, ada apologet. 2 ini merupakan bukti dari pemeliharaan Allah terhadap kualitas pesan kitab suci Perjanjian Baru. Dan perlu digarisbawahi bahwa para penyalin manuskrip itu maupun para pengutip naskah kitab suci itu, mereka tidak dengan sengaja bertujuan untuk menjaga keaslian teks-teks kitab suci itu. Tidak ada di antara mereka yang merekayasa atau suatu kumpulan yang merekayasa yang mengatakan, kamu ngutip bagian yang ini, kamu yang ngutip bagian ini, kamu nyalin yang bagian ini, aku nyalin bagian ini supaya terkumpul sama, kemudian setelah jadi terkumpul, kemudian naskah-naskah dihancurkan. Tidak ada seperti itu. Tetapi Tuhan bekerja melalui mereka untuk memelihara teks-teks kitab suci. Nah, sekarang kita akan membahas pemeliharaan teks melalui salinan, yaitu pemeliharaan bagian yang pertama. Semua penganut agama mengklaim bahwa naskah kitab suci mereka terpelihara dari penyelewengan. Tapi klaim dengan berbasis data, dengan klaim sekedar emosional, hanya sekedar membangkitkan keyakinan pada umatnya itu berbeda. Dan kita patut berbangga sebagai orang percaya bahwa klaim atau pengakuan kekristenan mengenai pemeliharaan Tuhan terhadap naskah kitab suci itu tidak hanya klaim, tetapi bisa dibuktikan dengan data dan fakta. Apakah ada agama lain yang bisa membuktikan data dan fakta? Setahu saya tidak ada. Yang ada hanya klaim, pernyataan, argumen, tetapi bukan data, bukan fakta. Argumen, omongan dengan data, fakta itu beda. Semakin orang bisa ngomong pinter, yang diucapkan sangat baik sehingga seakan-akan yang diomongkan masuk akal. Tetapi sesungguhnya tidak berbasis pada data maupun fakta. Sedangkan kekristenan
klaim bahwa Tuhan memelihara kitab suci itu berdasarkan data maupun fakta. Nah, kenyataannya tidak ada satupun naskah kitab suci asli dari agama-agama yang masih ada tersisa sekarang. Sehingga inilah yang saya katakan bahwa agama-agama itu mengatakan bahwa naskah sucinya itu terpelihara dari penyelewengan itu berdasar dari klaim. Karena memang kenyataan tidak ada satupun naskah kitab suci asli dari agama-agama yang ada yang masih tersisa. Apa yang diyakini asli itu sesungguhnya hasil dari penyalinan dari salinan-salinan. Salinan disalin lagi. Mungkin ratusan bahkan ribuan kali penyalinan itu. Dari satu hafalan kemudian dihafalkan lagi, itu turunkan lagi, terus menerus. Jadi tidak bisa dibuktikan bahwa hafalan yang ke-100 itu sama dengan hafalan yang pertama. Nah, berdasarkan salinan dari salinan itulah atau hafalan dari hafalan itulah kemudian disusun naskah yang ada sekarang. Kalau kekristenan berbasis salinan, mungkin orang Islam berbasis dari hafalan. Nah, dari hafalan yang keberapa diturunkan, mungkin keribuan diturunkan, baru kemudian disusun naskah yang ada sekarang ini. Nah, berkenaan naskah salinan manuskrip kuno yang bisa digunakan untuk merekonstruksi kitab suci, maka hanya kitab suci Kristenlah yang bisa disusun berdasarkan rekonstruksi naskah kuno karena banyaknya salinan manuskrip. Di dalam kekristenan ini bisa ditelusuri naskah Alkitab Perjanjian Baru kita ini direkonstruksi dari manuskrip apa? Nah, LA ini menyebutkan dari manuskrip apa. Ya, dia menjelaskan di sini, tidak hanya asal, pokoknya pasti benar, ini satu-satu yang paling benar. Nah, tetapi dijelaskan, ini dari naskah apa, direkonstruksi dari naskah apa. Atau mungkin kitab lain mengatakan ini dari salinan atau dari hafalan. Nah, hafalan siapa? Hafalan dari keberapa? Lalu dikonfirmasi dengan hafalan-hafalan yang mana? Tokoh-tokoh siapa yang mengkonfirmasi bahwa hafalan-hafalan itu tepat seperti naskah aslinya? Itu tidak ada. Pokoknya diyakini saja, diajarkan bahwa sama persis bahwa kitab yang ada sekarang itu sama dengan zaman kitab yang pertama. Tapi itu klaim tanpa data. Berbeda dengan Kristen. Maka umat Kristen perlu bangga, ya, perlu mencintai Alkitabnya. Sudah saatnya kekristenan sekarang serius dengan Alkitabnya. Hamba-hamba Tuhan perlu serius dengan belajar bahasa asli, bahasa Yunani, Ibrani. Inilah keunggulan iman Kristen kita. Ya. Naskah yang tidak hanya klaim bahwa itu sama dari sejak zaman awal sampai sekarang sama saja. Ada satu tokoh agama yang beberapa tahun yang lalu, tahun 2018, mengatakan, oh ini bukti keajaiban mukjizat terbesar yang ada, yaitu kitab suci kita yang tidak berubah sejak dari zaman awal, zaman Nabi sampai sekarang tidak berubah. Dibaca semua sama, huruf-hurufnya semua sama, titik komanya semua sama, tidak berubah. Kemudian tahun 2020, muncul ada sebuah kitab yang berbeda. Lalu orang mengatakan, itu sesat. Yang mengatakan sesat itu bukan hanya jemaah biasa, tetapi para tokoh-tokoh agama yang tidak tahu. Karena mereka diajari bahwa Alkitab itu dari guru-guru mereka, bahwa kitab suci mereka itu sama, ya, titik komanya di seluruh dunia. Muncul ternyata ditemukan kitab yang berbeda. Lalu tokoh yang sama juga mengatakan, itu bukan kitab sesat. Itu memang versi dari negara lain. Ya, baru sekitar 2 tahun dia mengatakan semuanya sama, kemudian dirubah 2 tahun berikutnya. Ya.
Karena apa? Karena memang yang diajarkan, yang diklaim, klaim iman itu tidak didasarkan pada fakta dan data. Kekristenan kita didasarkan pada fakta dan data. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak naskah-naskah yang dihancurkan karena perbedaan, tapi diteliti untuk dicari benang merahnya, dicari naskah yang mendekati dengan naskah aslinya. Nah, mari kita lihat perbandingan naskah-naskah kuno dengan Alkitab. Ini diambil dari Josh McDowell dalam bukunya The New Evidence That Demands a Verdict, halaman 38. Nah, ini adalah perbandingannya. Ada Homer, Herodotus, ada Thucydides, ada Plato, ada Demosthenes, ada Kaisar, ada Livy, ya, ada Tacitus, ada Pliny Secundus. Inilah judul bukunya. Lalu ini adalah tahun ditulisnya. Ya, tahun ditulisnya, kemudian di bagian ini adalah salinan atau manuskrip tertua yang ada. Nah, ini gap-nya. Lalu jumlah salinan atau jumlah kopi tulisan tangannya. Keunggulan iman Kristen terlihat dari gap dan jumlah kopinya, jumlah salinannya. Ini Homer, gap-nya antara waktu penulisan dengan salinan yang tertua yang masih terdokumentasi. Herodotus, Thucydides, Plato, Demosthenes, Kaisar, Livy, dan Tacitus, Pliny, saudara bisa lihat sendiri. Tetapi di sini gap, ya saya minta saudara untuk memperhatikan gap antara waktu penulisan dengan dokumen yang tersedia sekarang ini, Alkitab, ya, Perjanjian Baru, itu gap-nya paling kecil, jarak waktunya paling kecil. Ada 400 tahun, ini paling sedikit. Ada 1000 tahun, ada 1400 tahun itu yang paling lama, 1300, ada 1750 tahun. Nah, Alkitab jaraknya dalam bentuk fragmen-fragmen itu sekitar 50 tahun. Bahkan tulisan Rasul-Rasul Yohanes itu diperkirakan dengan meninggalnya Rasul Yohanes itu hanya sekitar 25 tahun. Naskah yang ada sekarang, ya, bukan berarti loh sudah meninggal kok baru 25 tahun baru ada, bukan itu maksudnya. Naskah salinan yang diketemukan sekarang, tulisan Rasul Yohanes itu, perbedaan antara Rasul itu meninggal sampai diketemukannya salinan itu hanya sekitar 25 tahun ke bawah, bahkan bisa di bawah 25 tahun. Maka dikatakan kurang lebih 50 tahun gap-nya antara tahun penulisan dengan naskah yang diketemukan sekarang. Lalu jumlah salinannya yang paling banyaklah Homer. Homer ini jumlahnya 643. Lalu Demosthenes ini hanya 200. Sedangkan Perjanjian Baru ada 5.686 naskah salinan. Ini yang sudah terdokumentasi. Masih ada sobekan-sobekan kecil yang diyakini sebagai Perjanjian Baru, tetapi masih butuh penelitian. Yang masih ada pro dan kontra. Dan ada lagi dokumen-dokumen yang masih tersimpan di monasteri, di biara-biara,
kuno, gua-gua kuno yang belum didokumentasikan oleh gereja barat, yang masih disimpan di biara-biara Timur Tengah, biara-biara Ethiopia, Afrika, Mesir, biara di Syria. Itu banyak juga mereka menyimpan. Tetapi belum didokumentasikan oleh sejarawan modern. Masih tersimpan di biara-biara. Ya, biasanya biara itu mempunyai aturan yang ketat untuk menjaga pusaka-pusaka naskah-naskah itu. Jadi, naskah kuno Perjanjian Baru itu juara satu. Kalau naskah Al-Quran, yang sebenarnya jauh lebih muda penulisannya, abad ke-7, kalau Alkitab Perjanjian Baru itu abad pertama, Al-Quran abad ke-7, naskah yang diketemukan sekarang, yang ada sekarang itu tidak sampai 10. 8 atau 9. Tidak sampai 10 naskah kuno yang dimilikinya. Dan itu pun tertutup untuk penelitian. Tidak boleh untuk penelitian, misalnya di Topkapi. Tidak ada penelitian, hasil jurnal, penelitian tentang naskah Topkapi. Lalu dikomparasikan dengan naskah yang ada sekarang. Tidak ada hasil penelitian yang ditampilkan. Yang ada hanya klaim-klaim sama, tapi penelitian dari ilmuwan tidak ada. Nah, kita perhatikan di sini jumlah manuskrip Perjanjian Baru. Yang 5.689 itu adalah manuskrip berbahasa Yunani yang disalin dengan tangan, yang sudah didokumentasi oleh teolog sejarawan Eropa Barat. Lalu 10.000 dalam bahasa Latin Vulgate. Ada 9.300 dalam bahasa Latin tua, Slavic, Arabic, Anglo-Saxon. Ada bahasa Armenia, ada bahasa Aramaik, ada bahasa Koptik, dan lain-lain, masih banyak. Nah, totalnya yang sudah didokumentasi dan diteliti ada 24.970 naskah, hampir 25.000 salinan manuskrip Perjanjian Baru yang masih ada hingga sekarang. 25.000 naskah kuno. Tidak ada bandingnya. Tidak ada yang bisa mengalahkan jumlah naskah-naskah kuno yang membuktikan pemeliharaan naskah kitab suci kita dengan naskah-naskah kuno. Nah, apa sih yang didapat? Untuk apa begitu banyak naskah? Toh juga sudah disampaikan sama Pak Lentera Injil di video sebelumnya bahwa naskah itu ada perbedaan-perbedaan. Banyak-banyak ada perbedaan, malah bikin bingung. Nah, saudara, saya mau kasih tahu di sini. Sekalipun terdapat perbedaan dalam manuskrip salinan, namun perbedaan itu hanyalah perbedaan minor dan tidak mempengaruhi konsistensi pesan dalam Perjanjian Baru. Perbedaan-perbedaan itu perbedaan minor, sehingga tidak mempengaruhi konsistensi pesan dalam Perjanjian Baru. Semua naskah-naskah 25.000 naskah itu semuanya pesannya konsisten, walaupun ada kekurangan atau perbedaan sedikit-sedikit. Yang sudah saya jelaskan perbedaannya karena kerusakan, ya karena kurang cermat menyalin, karena mereka terburu-buru dikejar-kejar dalam penganiayaan dan sebagainya, sehingga kadang terlompatkan di dalam menulis itu. Tetapi konsistensi dalam pesan tidak bertentangan dengan naskah-naskah yang lain pesannya. Tidak ada yang mengatakan satupun naskah itu mengatakan Yesus itu bukan Tuhan.
Tidak ada satupun naskah yang mengatakan jangan baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua naskah mengatakan baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semua naskah mengatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Tidak ada naskah yang bertolak belakang. Semua naskah pesannya konsisten. Semua naskah mengatakan bahwa Yesus itulah Tuhan yang menjadi manusia, turun ke dunia untuk menjadi tebusan, memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi berhidup yang kekal. Semuanya konsisten seperti itu. Tidak yang berbeda. Maka perlu digarisbawahi, tidak ada doktrin gereja yang berubah akibat perbedaan-perbedaan minor ini. Ini luar biasa. Kalau umat Kristen tidak tergetar dengan pemeliharaan Allah terhadap pesan perjanjian baru dari gereja awal sampai sekarang, itu aneh. Ya, betapa Tuhan menjaga otentisitas pesan itu sehingga apa yang disampaikan, yang diterima oleh gereja mula-mula itu sama dengan yang diterima oleh kita. Artinya pesan itu pesan yang penting, pesan yang tetap penting bagi segala zaman, tetap update, tetap up to date, relevan bagi segala zaman. Maka Tuhan memeliharanya demikian rupa. Tidak ada doktrin gereja yang berubah akibat perbedaan-perbedaan minor itu. Nah, selanjutnya adalah banyaknya naskah-naskah itu karena perbedaannya minor, maka memungkinkan rekonstruksi bentuk asli dari naskah itu. Sehingga bisa diketemukan bentuk naskah aslinya. Ya paling tidak bentuk yang paling mendekati naskah aslinya. Kita nggak bisa mengatakan sama persis dengan naskah aslinya. Berbicara bentuknya, tetapi bentuk yang mendekati naskah aslinya. Karena kita tidak bisa membuktikan dengan mensandingkan, oh ini yang asli, ini yang rekonstruksi. Nggak bisa. Maka kita hanya bisa katakan mendekati bentuk aslinya, karena yang asli sudah nggak ada sebagai pembuktiannya. Tetapi karena pesannya itu konsisten, maka pesannya, isi pesan di dalam naskah-naskah itu semuanya konsisten terhadap doktrin-doktrin ajaran gereja. Tidak ada yang bertentangan dengan doktrin-doktrin ajaran gereja. Tidak ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak ada pun satu naskah yang mengatakan Yesus itu tidak disalib tapi diserupakan dengan orang lain. Tidak ada yang mengatakan bahwa yang Yudaslah yang disalibkan itu. Tidak ada yang mengatakan bahwa murid yang paling setia, yang paling dekat, paling baik yang diserupakan dan disalibkan. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tidak ada. Semua konsistensi dengan pesan. Bahwa Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh Yesus juga Roh Allah. Roh Bapa juga Roh Allah. Semuanya konsisten. Nah, padahal Alkitab telah melewati upaya-upaya penghancuran atau pembakaran oleh pihak-pihak yang memusuhi Kekristenan. Sudah berusaha dihancurkan. Selama berapa tahun kekristenan itu dimusuhi, mau dihancurkan. 300 tahun lebih kekristenan itu dalam penganiayaan. 3 abad. Bisa dibayangkan sebuah agama yang berusaha dihancurkan selama 3 abad oleh penguasa, adik kuasa pada waktu itu. Ada 2 negara adik kuasa pada waktu itu, Romawi dan Persia. Kita seringkali melupakan ada sebuah negara di mana Kristen juga bertumbuh berkembang di sana, yaitu Persia. Di wilayah kekuasaan Persia, penganiayaan, pembunuhan itu tidak kurang banyak dibandingkan yang di Kekaisaran Romawi. Satu pemerintahan saja, satu raja di Persia saja,
dikatakan dia sudah membinasakan sekitar 400.000 orang percaya di wilayah kekaisarannya. Satu orang raja saja. Jadi penganiayaan yang begitu luar biasa. Ya. Gereja ditekan, dianiaya, dan mau dihancurkan. Ya, pada zaman Kaisar Dioklesianus, ini yang paling terkenal. Gereja-gereja dihancurkan, uskup-uskup dibinasakan, dimasukkan penjara, disiksa, dipenggal, lalu dimutilasi, diberikan ke binatang buas, lalu naskah-naskah kitab suci dikumpulkan sampai seperti gunung, lalu dibakar. Belum zaman kekhalifahan, ketika menyerang daerah Kristenan juga kemudian perpustakaan-perpustakaan punyanya gereja dibakar. Di zaman modern ada serangan ISIS, itu menghancurkan naskah-naskah daerah Syria. Naskah-naskah kuno yang disimpan oleh gereja ortodoks Syria. Gereja Assyria sudah lama dihancurkan. Sudah nggak ada lagi berpusat di Syria. Tetapi masih ada gereja Syria yang masih eksis hingga sekarang. Naskah-naskah mereka dihancurkan. Kemudian ada yang lari menyelundupkan naskah itu, ketangkap di Turki. Itu satu yang ketahuan. Ya, sebuah pernyataan baru yang dikatakan, ya usianya ada yang mengatakan 1.500 tahun, ada yang mengatakan 1.200 tahun, ada yang mengatakan 1.000 tahun. Karena belum diteliti, hanya diperkirakan saja karena melihat begitu kunonya naskah itu. Yang ketangkap karena penyelundupan. Yang tidak ketangkap berapa banyak? Lalu yang dibakar, dihancurkan, dibom oleh ISIS berapa banyak? Lalu muncullah ya hoax bahwa diketemukan Injil asli berusia 1.500 tahun. Injil Barnabas yang mendukung ajaran Islam, ada nama Muhammad di sana. Padahal itu perjanjian baru sama seperti miliknya orang Kristen. Tapi hoax secepat muncul, nggak tahu orang kenapa senang banget menyebarkan hoax untuk agamanya. Berarti jelas menambah daftar perjanjian baru yang ditemukan. Nah, propaganda liberalisme, apa propagandanya mereka? Nah, salah satunya contoh Dr. Bart Ehrman. Ya, Dr. Bart Ehrman ini bukunya. Dia menyebutkan kesalahan-kesalahan dalam penyalinan dalam kitab suci perjanjian baru. Dia menyebutkan kesalahan-kesalahannya. Lalu dia mengutip pendapat para ahli yang menyimpulkan bahwa ada ahli yang mengatakan perbedaan sejumlah 200.000, ada yang bilang 300.000, ada yang bilang 400.000. Banyak ya kayaknya. Tetapi apa yang dia sembunyikan? Dia menutupi fakta perbedaan itu meliputi apa saja. Ya, kesalahan-kesalahan itu meliputi apa saja, ini nggak jujur. Ya sedikit dia menyatakan kesalahan-kesalahannya itu apa saja. Berapa persen? Kalau 200.000, 300.000, 400.000 itu berapa persen kalau dibandingkan dengan seluruh naskah perjanjian baru bahasa Yunani yang berjumlah 5.686. Tidak ada kejujuran di sini. Misalnya ada kalimat yang terlewatkan, berapa banyak? Bisa diperbaiki enggak? Lalu ada satu naskah yang tidak menyertakan tentang kisah wanita yang berzina. Kekurangan itu bisa ditutupi enggak dengan naskah lain? Ini yang tidak jujurnya Bart Ehrman. Ya, berapa persen naskah itu? Nah, beberapa pakar yang juga sudah menghitung perbedaan-perbedaan itu mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan naskah manuskrip itu maksimal hanya sekitar 1%. Lalu Alkitab-kitab perjanjian baru itu kan bentuknya itu kan narasi. Sebuah narasi itu kalau satu kalimat, satu kata itu hilang, bahkan satu perikop itu hilang, itu kan bisa ditelusuri.
Karena narasi, oh ada cerita yang melompat, ada huruf yang terlompatkan, itu kan ketahuan. Sehingga bisa diperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kesalahan-kesalahan dalam penyalinan. Seperti yang saya katakan bahwa yang diinspirasikan, yang diwahyukan oleh Roh Kudus adalah naskah aslinya. Lalu bagaimana salin-salinannya? Salin-salinannya tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus. Manusia bisa melakukan kesalahan. Tetapi ternyata Allah bekerja di antara kesalahan-kesalahan itu ternyata bisa direkonstruksi sehingga ketemulah naskah yang mendekati naskah aslinya. Perbedaan itu hanya sekitar 1%, itu maksimal. Jadi 99% itu minimal kesamaannya, bisa lebih. Ada yang menghitung bahwa PB itu lebih dari 200.000 kata. Padahal ada 5.686 teks. Anggaplah perbedaan-perbedaan itu hanya kata-kata. Jadi ada yang huruf-hurufnya saja kurang satu huruf, atau perbedaan karena rusak, berlubang di bagian satu kata, atau satu huruf, atau satu kata, atau satu kalimat, satu frase, karena dimakan rayap atau robek, ya bisa jadi seperti itu perbedaan-perbedaan itu. Anggaplah ini, saya anggap ini adalah perbedaan itu perbedaan dalam kata-kata. 400.000 itu anggaplah paling banyak, saya ambil di sini yang 400.000 yang paling banyak. Anggaplah ini perbedaan kata-kata. Memang Perjanjian Baru ini kan 5.686 kan bukan kitab yang utuh. Ya betul, memang bukan kitab yang utuh, maka saya ambil jalan tengahnya. Ambilnya lah kata-katanya, bukan huruf-hurufnya. Kalau dianggap perbedaan itu adalah perbedaan dalam kata-kata, maka dari 5.686 teks ini sama dengan 1.137.200.000. Kalau perbedaannya itu 400.000, itu sama dengan 0,035%. Di dalam buku Sang Putra Sang Bulan ini dia menghitung lebih detail perbedaan-perbedaannya itu berapa banyak. Yang perbedaannya kalimat, yang salah itu berapa persen, yang huruf-huruf itu berapa persen. Ketika kemudian itu dikalkulasikan, perbedaannya hampir sama dengan hitungan saya. Saya kan tidak meneliti satu demi satu. Tapi saudara yang mau bisa cari buku ini, ya Sang Putra dan Sang Bulan ini, dia membuktikan ya perbedaan-perbedaannya ini sangat kecil sekali. Dan bukan perbedaan yang parah, bukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki naskah aslinya. Nah, perbedaan-perbedaan dalam naskah Yunani itu meliputi ya 3 kelompok. Yang pertama, perbedaan yang tidak disengaja, ini perbedaan kecil dan ini yang paling banyak. Meliputi salah tulis, kurang huruf, terlompati, salah eja, dan lain-lain. Karena pada zaman dahulu penerangannya hanya lilin, mereka tinggal di biara, di gua-gua, pakai meja batu, mereka menulisnya sembunyi-sembunyi dari pengejaran, sehingga bisa jadi kurang hurufnya, kurang satu huruf, kurang satu kata terlompati, dan lain-lain, atau salah eja. Karena penerangan yang kurang, atau mata yang lelah, tangan yang capek. Karena pada waktu itu ditulis dalam perkamen, atau dalam kodeks, atau dalam papirus yang kasar, nulisnya tentu saja susah. Tidak ada pena seperti zaman sekarang ini. Pena yang masih dicelup-celup begitu ya. Yang susah sekali. Kalau ada kata atau kalimat yang terlempati atau terlewati, kata atau kalimat yang terlompati atau terlewati,
ragam bacaan. Ya, karena ada ragam bacaan, artinya bahasa itu berkembang, huruf-huruf itu berkembang, sistem penulisan berkembang, nomina sakra yang berkembang, maka kemudian menimbulkan ragam bacaan. Lalu ada kerusakan naskah. Nah, perbedaan yang tidak disengaja ini perbedaan kecil tapi jumlahnya paling banyak. Lalu perbedaan yang disengaja. Perbedaan disengaja itu adalah perbedaan untuk memperbaiki kesalahan. Menemukan bahwa penyalin sebelumnya kurang teliti, maka dia berusaha memperbaiki di salinannya. Dia perbaiki kekurangannya. Salah, kurang huruf, dia tambahi hurufnya. Nah, kalau dalam hitungan kaum liberal, oh ini makin menambah makin banyak perbedaan. Lah, harusnya itu kan untuk memperbaiki. Nggak dihitung sebagai perbedaan lagi. Ya, untuk memperbaiki kesalahan salinan teks sebelumnya. Ada perbedaan karena tradisi penulisan dan perkembangan bahasa. Lalu yang ketiga ada perbedaan cukup besar karena faktor yang tidak diketahui. Misalnya, kenapa Injil Yohanes tidak mencantumkan kisah seorang wanita yang kedapatan berzina yang diminta untuk melempari batu. Kita nggak tahu kenapa itu dilewati. Atau kenapa bagian terakhir Injil Markus itu tidak ada. Bisa jadi itu belum selesai ditulis, orangnya sudah lari. Ya. Sudah bersembunyi, lalu naskahnya itu kemudian ditemukan dan kemudian disalin lagi. Dari naskah yang disalin itulah yang belum selesai. Tapi kita tidak tahu ya kenapa tidak ada naskah yang tidak ada. Nah, dari 3 jenis perbedaan-perbedaan ini, karena 25.000 naskah kuno itu ada, maka bisa direkonstruksi. Yang hilang bisa diketemukan kembali. Kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki, direkonstruksi. Apalagi sudah ada perbaikan yang dilakukan oleh penyalin manuskrip yang kuno. Dan perbedaan cukup besar yang faktor tidak bisa diketahui ini kemudian ketika direkonstruksi dengan 25.000 manuskrip kuno, maka itu tidak menjadi masalah. Contoh perbedaan. Matius 5 ayat 25. Lawanmu itu dapat menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim kepada pembantunya. Ini salah satu versi. Versi yang kedua, ia dapat menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim dapat menyerahkan engkau kepada pembantunya. Secara kata per kata ini berbeda. Tetapi pesannya sebenarnya tidak berubah. Maknanya itu sama, tidak berubah. Ya, saudara baca di kalimat yang pertama maupun kalimat yang kedua maknanya sama. Lalu contoh perbedaan dalam bahasa Yunani. Versi Mayoritex Yohanes 15 ayat 26 Bizantium dikatakan Hotan DLT ho paraklitos, tetapi ketika datang sang penghibur. Versi yang kedua Hotan LT ho paraklitos, ketika datang sang penghibur. Maknanya tidak berubah. Yang tidak adalah kata de, tetapi ada kata yang terlewatkan, kata tetapi di sini. Tetapi apakah maknanya berubah? Tidak. Maknanya tetap sama, bahwa sang penghibur itu akan datang. Maka disimpulkan bahwa perubahan-perubahan itu tidak mengubah makna atau mengubah arti
apalagi doktrin utama. Ini yang bisa saya paparkan, bahwa dengan banyaknya salinan-salinan, maka bisa direkonstruksi bentuk asli dari naskah yang rusak, naskah yang berbeda, naskah yang kurang lengkap. Ada yang rusak, ada yang berbeda, ada yang kurang lengkap. Itu bisa direkonstruksi dengan adanya 25.000 naskah manuskrip kuno yang ada. Cintai firman Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat saudara bertumbuh dan mencintai kebenaran Alkitab. Alkitab kita ini pesannya tetap terpercaya. Walaupun ada perbedaan-perbedaan minor, tetapi pesannya tidak berubah, tetap terpercaya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ikuti terus untuk pembahasan pemeliharaan teks Alkitab Perjanjian Baru untuk sesi yang ketiga, di mana kita akan membahas mengenai kutipan-kutipan bapak-bapak atau tokoh-tokoh gereja mula-mula. Ini juga akan menarik sekali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.